Shalom, puji Tuhan. Selamat tahun baru semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada sampai dengan saat ini. Ini semua sungguh bukti pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Kiranya kita diingatkan untuk senantiasa bersyukur dan juga berserah atas tuntunan Tuhan dalam tahun-tahun mendatang di kehidupan kita. Kita bersyukur khususnya untuk kesempatan yang masih diberikan kepada kita untuk kita boleh bersekutu dalam firman Tuhan, dan kita memohon kiranya Roh Kudus yang memberi hikmat, memberi kita pengertian untuk kita bisa dibawa mengerti dengan benar apa yang Tuhan mau, isi hati Tuhan, isi kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat kesempatan ini yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami masih boleh bersekutu bersama dalam kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa kiranya dalam kelemahan kami, Roh-Mu yang kudus yang memampukan menuntun kami, membawa kami untuk kami boleh mengerti isi hati Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka bersama dalam Filipi, dan kita sudah sampai di pasal yang ketiga. Kita mau baca Filipi pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Perikopnya kebenaran yang sejati. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Di ayat yang pertama dalam Filipi pasal yang ketiga, sekali lagi kita ketemu dengan kata sukacita. Kita sudah membaca ini dalam pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Nanti selanjutnya kita juga akan masih ketemu dengan kata-kata ini lagi, bersukacita. Dan di dalam ayat ini, Paulus menjelaskan konteks sukacita dalam suatu relasi. Jadi Paulus tidak bicara tentang suatu luapan emosi saja, wujud ekspresi saja, tapi Paulus berbicara tentang relasi, sukacita dalam Tuhan. Bukan sukacita atas semua yang Tuhan kerjakan, sukacita atas doa-doa yang dijawab oleh Tuhan, bukan itu, tapi sukacita dalam Tuhan. Ada suatu kegembiraan yang kita temukan di dalam relasi kita dengan Tuhan yang tidak akan bisa kita temukan dalam apapun yang dunia ini tawarkan dan berikan kepada kita. Ketika Paulus berkata bersukacitalah di dalam Tuhan, di sini Paulus mengingatkan kita bahwa ada sukacita yang sejati. Dan sukacita yang sejati itu adalah sukacita karena kasih karunia Tuhan. Sukacita karena keselamatan jiwa kita yang dimungkinkan, hanya dimungkinkan oleh kasih Tuhan saja. Ini yang hal serupa yang kita temukan juga dalam pengajaran Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal yang ke-10. Di ayat yang ke-20, di sana Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena apa? Karena namamu ada terdaftar di sorga." Tuhan Yesus sedang memberikan suatu pengajaran kepada murid-muridnya bahwa sukacita yang sejati itu adalah sukacita saat kita tahu nama kita terdaftar di kerajaan surga. Kita tahu ada keselamatan untuk jiwa kita, manusia yang berdosa ini. Di sana itu sukacita yang sejati ada. Bukan karena situasional, bukan sesuatu yang kondisional, bahkan bukan karena pencapaian-pencapaian yang bersifat rohani. Ini yang Tuhan Yesus sedang ajarkan kepada murid-muridnya ketika mereka sedang dalam euforia, kegembiraan, kebanggaan. Karena apa? Karena di ayat yang ke-19, ayat 18, ayat 17 dikatakan di sana mereka gembira
gembira ayat 17 dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Kami gembira Tuhan. Dan gembiranya dalam hal yang rohani loh. Tapi Tuhan Yesus ngomong, jangan bersukacita karena itu. Bersukacitalah karena apa? Karena nama-Mu terdaftar di kerajaan sorga. Karena keselamatan jiwamu, itu sukacita yang sejati. Dan sukacita itu hanya bisa ditemukan di dalam Tuhan. Di dalam kasih karunia Tuhan. Sukacita itu bukan hasil pencapaian. Dan kita kembali ke Filipi pasal yang ketiga tadi. Di sana kita akan menemukan kaitan antara ayat yang pertama dan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sukacita karena apa? Sukacita karena namamu terdaftar di kerajaan surga. Dan namamu bisa terdaftar di kerajaan surga itu. Itu semata-mata kasih karunia Tuhan. Paulus sudah singgung ini dalam ayat-ayat sebelumnya dan dalam kitab-kitab lainnya. Keselamatan itu kasih karunia Allah dan bukan usaha manusia. Kita tidak seharusnya bermegah sedikit pun atas pencapaian-pencapaian kita. Tapi itu yang sedang terjadi di jemaat di Filipi, dan ini yang kemudian Paulus mulai masuk untuk berbicara soal hal ini di ayat yang kedua dan ketiga. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Di sini ada dua golongan yang sedang Paulus jelaskan. Ada golongan-golongan yang disebut dengan anjing, golongan-golongan yang disebut dengan pekerja yang jahat, golongan yang disebut dengan penyunat yang palsu. Dan kemudian ayat yang ketiga, ada orang-orang yang beribadah yang oleh Roh Allah bermegah dalam Kristus Yesus. Ini orang-orang yang bermegah atas hal-hal yang agamawi. Dan ini adalah kelompok orang yang rohani. Orang yang beribadah dalam Roh Allah, bermegahnya dalam Kristus Yesus. Dan ayat yang pertama tadi itu mengawali. Ayat yang pertama tadi memberikan konsep bahwa sukacita sejati itu di dalam Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan saja, titik. Tidak ada pekerjaan kita sedikit pun yang bisa menambahi itu. Dan kalau ada kelompok orang yang mengajarkan hal lain, dan kalau ada orang yang mengajarkan bahwa kamu harus percaya Yesus, ya, tapi kamu juga harus disunat supaya kamu diselamatkan. Kalau kamu tidak disunat, kamu tidak akan bisa selamat. Paulus ngomong itu sunat yang palsu. Ayat yang ketiga tadi dikatakan, kitalah orang-orang yang bersunat itu. Ini bukan bicara soal sunat secara fisik, tapi berbicara tentang beribadah kepada Roh Allah. Bermegah dalam Yesus. Sementara kelompok ini mengajarkan kamu harus percaya Yesus, tapi kamu juga harus disunat. Sunat itu nanti menjadi syarat supaya kamu bisa diselamatkan. Paulus ngomong enggak. Keselamatan itu kasih karunia Tuhan. Di sana kita bersukacita karenanya. Karena nama kita terdaftar di kerajaan surga. Itu sesuatu yang kita tidak bisa capai dan orang lain siapapun itu tidak bisa berikan kepada kita kalau bukan Allah yang memberikan kepada kita. Itu semua kasih karunia Allah. Kita tidak boleh bermegah. Karena itu waspadalah, hati-hatilah, jangan terjebak oleh pengajaran-pengajaran palsu yang demikian. Kiranya kita diingatkan bahwa sungguh keselamatan itu kasih karunia Tuhan. Dan tidak ada pekerjaan kita sedikit pun yang bisa kita banggakan seakan-akan kemudian kita lolos standar kekudusan dan kebaikan Allah karenanya. Tapi jangan lupa juga di pasal yang kedua, Paulus di kitab Filipi, kitab yang sama, Paulus juga sudah menjelaskan untuk kita mengerjakan keselamatan kita itu. Jadi kita diselamatkan untuk mengerjakan pekerjaan baik. Dan justru dari situ nampak nilai yang kita bisa lihat apakah seseorang itu sudah diselamatkan atau belum diselamatkan. Seseorang yang sungguh-sungguh diselamatkan tentu ada kerinduan dalam hatinya untuk memuliakan Tuhan. Dan kerinduan untuk memuliakan Tuhan itu akan nampak dari perbuatan.
bukan berbuat untuk mencapai keselamatan, tapi diselamatkan dan kemudian rindu memuliakan Tuhan lewat perbuatan. Mari kita senantiasa mensyukuri dan senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam keselamatan yang daripada Tuhan. Sukacita karena nama kita terdaftar di kerajaan surga, dan itu semua hanya mungkin oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, anak Allah yang menjadi manusia dan menanggung dosa kita, mengambil hukuman yang seharusnya menjadi hukuman kita. Kiranya Roh Kudus yang meneguhkan iman kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Kiranya kami boleh diingatkan bahwa sungguh sukacita yang sejati itu bukan dari apa yang kami nikmati, dari apa yang dunia ini berikan kepada kami, tapi dari apa yang Tuhan kerjakan kepada kami, untuk kami boleh diselamatkan, untuk nama kami boleh terdaftar dalam kerajaan surga oleh pengorbanan anaknya yang tunggal. Di sana sukacita kami yang sejati ada Tuhan. Dan biarlah di sana juga kami terus waspada, terus mawas diri terhadap orang-orang yang mengajarkan hal yang lain daripada itu. Kiranya kami diingatkan dan kami boleh dimampukan untuk kami boleh menjalani hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan dalam sukacita dan dalam kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus yang menuntun dan memampukan. Segala puji syukur bagi nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.